sini ada dua qiraat. Yang pertama, itulah aturannya. Mengapa? Karena wanita ini seperti mangkok. Laki-laki, jangan diizinkan masuk ke rumah berduaan dengan istri. Wanita yang keluar rumah tanpa seizin suami, selama dia di luar rumah, Allah melaknatnya. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kita masih bersama Abi dan Bang Denny tentang keluarga hanya di FAT TV. Kali ini Abi akan membahas tentang bagaimana seharusnya seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna." Hendaklah engkau wahai kaum wanita berdiam di rumahmu. Masya Allah, luar biasa menarik kata-kata ini. Kata wa qurna di sini ada dua qiraat. Yang pertama bermakna al-qor, artinya berdiam di rumah. Yang kedua bermakna al-wiqar, artinya kemuliaan, dari kata waqara. Allahu Akbar. Subhanallah. Satu kata di ayat yang sama mengandung dua makna yang saling melengkapi. Bahwa ketika seorang wanita banyak berdiam di rumah, ternyata di situ letak kemuliaannya. Fabiqadril qaror yahsulnal wiqar. Sejauh dia berdiam di rumah, maka sejauh itu pula dia menjadi mulia. Allahu Akbar. Karenanya ketika seorang wanita menjadi seorang istri, jangan keluar rumah tanpa seizin suami. Itulah aturannya. Mengapa? Karena wanita ini seperti mangkok. Kalau ternyata dia banyak keluar, tiba-tiba dia hamil, nggak ketahuan dari siapa ini hamilnya. Jangan-jangan bermain di luar. Tapi kalau dia bertahan di rumahnya, dia hamil, pasti ini dari suaminya. Nah, begitulah cara Allah menjaga kemuliaan seorang wanita. Ayo kita ngobrol bersama Bang Denny bagaimana tentang masalah-masalah yang terjadi wanita-wanita zaman kini yang banyak sekali menimbulkan kasus dalam rumah tangga karena banyak wanita keluar rumah tanpa seizin suami. Ya Bang Denny. Oke Abi, berarti wanita posisinya lebih dibanding pria dong, karena dengan keluar rumah aja berarti kalau suami tidak memberikan izin atau suami tidak tahu, dia berdosa gitu. Berdosa. Makanya kalau dia musafir harus ada mahramnya. Oh, harus ada yang mendampinginya supaya dia benar-benar steril. Bahwa rahimnya itu benar-benar tidak ada yang mengisi kecuali hanya suaminya. Makanya kalau dia suaminya meninggal dunia atau suaminya menceraikannya, dia tidak boleh menikah lagi kecuali setelah masa iddah selesai. Masa iddah itu apa artinya? 3 kali haid. 3 kali haid itu apa artinya? Bahwa dia sudah mengalami 3 kali suci. Bahwa rahimnya benar-benar kosong. Tidak ada bekas suami dulu. Kalau dia menikah lagi, maka itu pasti kehamilan itu dari suami yang baru. Iya. Nah, saya pernah dengar juga, Abi, benar nggak? Wanita yang keluar rumah tanpa seizin suami, selama dia di luar rumah, Allah melaknatnya. Benar. Allah melaknat kepada wanita yang keluar rumah tanpa seizin suami dan tanpa ditemani oleh mahramnya. Iya. Itu untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah supaya tidak terjadi prasangka. Karena banyak sekali kejadian-kejadian dalam rumah tangga, perceraian, permasalahan, konflik nggak pernah selesai. Sebab ternyata apa? Karena ternyata istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Dia tiba-tiba keluar rumahnya tanpa seizin suami. Nah, kalau suami keluar tanpa seizin istri gimana? Hah? Kalau suami keluar tanpa seizin istri, kurang etis. Kalau suami keluar rumah tanpa seizin istri, kurang etis. Masalahnya masalah akhlak. Tapi kalau istri keluar rumah tanpa izin suami, ini masalah hukum. Iya. Jadi tidak berakhlak seorang suami, tidak pamit kepada istrinya. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan
Istri bertanya-tanya, kemana suamiku, kemana? Harus pemberitahuan, aku sedang kantor. Supaya istri tidak resah, supaya istri tidak galau, maka harus ada transparansi. Cerita bahwa aku sedang di kantor, aku sedang berangkat bekerja sekarang, aku sedang di rumah fulan. Sehingga dia tidak berprasangka-prasangka buruk terhadap suaminya. Iya. Nah kita juga berarti harus ngasih tahu ke istri kita gitu, Abi. Iya. Hal ini. Keberangkatan ngasih tahu, kepulangan ngasih tahu. Aku akan pulang jam sekian mah. Kata Nabi, naha Rasulullah SAW, ayyatrukur rajulu billail, zaujatahu billail. Allah melarang seorang suami datang mendadak ke rumahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada istrinya. Kenapa? Takut istri kaget. Atau dia masuk ke kamarnya, loh ini siapa? Siapa? Nah, padahal itu suaminya. Makanya diberitahukan dulu, Ma, insya Allah aku akan pulang nanti jam sekian. Maka dia sudah bersiap-siap, dia sudah menunggu, karena dia sudah tahu suaminya akan pulang. Perginya pun juga dia harus memberitahukan, karena kita sudah hidup bersama-sama. Bang Denny, ini pesan luar biasa. Nasihat setiap orang tua kepada teman-temannya, kepada anak-anaknya. Jangan bikin masalah dengan orang terdekat denganmu. Kalau masalah dengan tetangga, dia tetangga, kita nggak ketemu, bisa menghindar. Kalau masalah dengan teman, mungkin kita bisa menghindar. Tapi masalah sama istri, masalah sama anak, kita satu rumah, kita nggak bisa menyelesaikannya kecuali dengan berdamai. Makanya jangan bikin masalah dengan orang terdekat denganmu kalau kita ingin bahagia. Nah, salah satu caranya apa? Hindari fitnah. Jangan sampai keluar rumah tanpa pemberitahuan, istri keluar rumah tanpa seizin suami. Dan kita juga tidak boleh mendatangi tempat seorang wanita tanpa jika di situ tidak ada pasangannya ya, Abi, maksudnya? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, karena itu kan jadi Tidak boleh fitnah. bertamu gitu. Tidak boleh bertamu kalau nggak ada suaminya. Iya, iya. Iya. Cukup dari luar, assalamualaikum, ada bapak? Nggak ada, ya sudah, aku akan pulang. Jangan masuk. Kalau masuk akan ada fitnah nanti. Tiba-tiba mungkin wanita itu berzina dengan orang lain, lalu dia berkata, tadi datang Bang Fulan ke sini, dia telah menghamili aku yang sedang hamil, lalu dia berzina dengan laki-laki lain. Ini juga akan terjadi masalah lagi. Iya, iya, iya. Nah, termasuk saudara kandung suami tidak boleh masuk ke rumah istri kalau tidak ada suami. Jadi kayak misalnya adik saya. ya, adik kandung laki-laki. Iya. Jangan diizinkan masuk ke rumah berduaan dengan istri. Karena apa? Karena dia boleh menikah sama dia. Dan banyak terjadi perzinaan di situ. Iya, itu juga termasuk syariat. Bahkan Nabi menjelaskan ini paling berbahaya. Jelaskan dengan sesungguh-sungguhnya. Sekalipun saudara kandung, ini hukum Allah, tidak boleh. Hanya untuk menjaga kehormatan rumah tangga, jangan sampai terjadi fitnah dalam rumah tangga itu. Ini semua ketentuan Allah untuk menjaga supaya rumah tangga menjadi utuh dan tidak ada masalah. Luar biasa, Islam sudah mengatur semuanya. Benar, ada pencegahan di situ terjadi. Saudaraku, penting selalu kita bicara tentang rumah tangga. Tetap bersama Abi dan Bang Denny. Jangan kemana-mana, hanya di FAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman ACT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona
karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.